Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Talita Natafatina Pulungan. Saya adalah mahasiswa jurusan Digital Komunikasi tahun 2023. Dan saya adalah salah satu anggota UKK OASE dari Departemen Lingkungan. Saya memiliki moto hidup yaitu hidup yang tidak diuji tidak layak untuk dijalani. Yang ditulis oleh Socrates. Pada saat ini saya akan mempresentasikan beberapa materi seperti materi tentang pengendalian motivasi, dan selanjutnya adalah materi tentang pengembangan program kerja. Dan yang terakhir adalah materi tentang unit kegiatan khusus organisasi mahasiswa sosial peduli lingkungan. Jadi disimak ya. Materi kedua yang akan saya jelaskan adalah pengembangan program kerja. Definisi program kerja. Program kerja sendiri adalah rencana atau rangkaian kegiatan yang disusun secara sistematis dan terorganisir untuk mencapai tujuan tertentu dalam suatu organisasi, departemen, atau proyek. Ini mencakup berbagai elemen seperti tujuan, sasaran, langkah-langkah tindakan, jadwal, sumber daya yang dibutuhkan, serta metode evaluasi dan monitoring. Lalu manfaat program kerja. Manfaat program kerja ini dibagi menjadi 4, yaitu arah yang jelas, di mana arah yang jelas memberikan fokus dan panduan bagi seluruh anggota organisasi dan memastikan semua upaya terarah pada tujuan yang sama. Lalu pengelolaan waktu dan sumber daya, di mana hal ini membantu mengalokasikan sumber daya secara efisien dan menghindari pemborosan waktu dan energi pada aktivitas yang tidak relevan. Yang ketiga adalah koordinasi dan kolaborasi, di mana koordinasi dan kolaborasi ini meningkatkan sinergi antar departemen atau tim dan memperjelas peran dan tanggung jawab setiap anggota. Lalu yang terakhir adalah evaluasi dan perbaikan, yang dimana evaluasi dan perbaikan ini menyediakan kriteria untuk mengukur keberhasilan dan memudahkan identifikasi area yang diperlukan. Kemudian tahapan-tahapan dalam menyusun program kerja, yang dimulai dari analisis situasi. Dalam tahapan analisis situasi ini, kita perlu melakukan evaluasi kebutuhan, yaitu mengidentifikasi apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Lalu kita melakukan analisis SWOT, yaitu menilai kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman untuk memahami kondisi internal dan eksternal organisasi. Lalu tahapan penentuan tujuan. Dalam penentuan tujuan ini ada 2, yaitu tujuan umum, yang dimana tujuan umum ini adalah sasaran keseluruhan program. Lalu tujuan spesifik, yang menggunakan kerangka SMART. Penentuan kedua tujuan ini menjadi langkah krusial di mana tujuan umum dan spesifik ditetapkan sebagai panduan utama program. Lalu tahap perencanaan,
Dalam tahap perencanaan, kita bisa membuat rencana aksi yang dimana merinci langkah-langkah yang kita perlukan. Lalu menyusun penjadwalan, di mana kita menentukan timeline untuk setiap aktivitas. Di tahap perencanaan ini melibatkan pembuatan rencana aksi yang detail dan penjadwalan yang realistis. Lalu tahap implementasi, di mana di tahap implementasi ini ada pembagian tugas, yaitu mendistribusikan pekerjaan sesuai kemampuan tim. Kemudian pelaksanaan kegiatan, di mana menjalankan rencana yang telah disusun. Di tahap implementasi ini, program mencakup pembagian tugas yang tepat dan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana dengan tetap menjaga fleksibilitas untuk menghadapi perubahan yang mungkin terjadi. Lalu tahap selanjutnya adalah tahap monitoring dan evaluasi, di mana adanya pengawasan pelaksanaan yang memastikan program berjalan sesuai rencana. Lalu evaluasi hasil, yang menilai efektivitas dan dampak program. Kedua hal ini adalah komponen vital dalam memastikan efektivitas program kerja. Proses ini melibatkan pengawasan terus-menerus selama program berjalan dan evaluasi menyeluruh untuk menilai dampak dan efisiensi program. Lalu tahap yang terakhir adalah tahap dokumentasi dan pelaporan, di mana adanya pencatatan, proses dan hasil yang merekam setiap tahapan dan pencapaian. Lalu pelaporan, di mana menyusun laporan komprehensif tentang program. Hasil dari monitoring dan evaluasi kemudian digunakan untuk perbaikan dan pengembangan program di masa depan. Dokumentasi dan pelaporan yang akurat juga menjadi bagian integral dari proses ini, memastikan transparansi dan akuntabilitas serta memfasilitasi pembelajaran organisasi. Lalu penjelasan lebih lanjut tentang tahapan-tahapan dalam menyusun program kerja, yaitu evaluasi kebutuhan dan analisis SWOT. Evaluasi kebutuhan adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan yang harus dipenuhi oleh program kerja. Evaluasi kebutuhan membantu mengidentifikasi gap antara kondisi saat ini dan yang diinginkan. Lalu analisis SWOT memberikan gambaran menyeluruh tentang posisi organisasi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Lalu penjelasan selanjutnya adalah bagian tahapan tujuan. Tujuan harus jelas dan spesifik dan terukur. Lalu gunakan kerangka SMART untuk memastikan tujuan efektif. Lalu libatkan semua pihak terkait dalam proses penentuan tujuan. Lalu tahap implementasi, yaitu memastikan pembagian tugas sesuai dengan kompetensi masing-masing anggota tim. Lalu jaga komunikasi yang baik antar tim untuk memastikan kelancaran pelaksanaan, serta adakan pertemuan rutin untuk membahas perkembangan dan mengatasi hambatan yang ada. Lalu tahap selanjutnya adalah monitoring dan evaluasi. Monitoring adalah proses pengawasan terus-menerus selama program berjalan, di mana evaluasi ini dilakukan untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan dampak program setelah periode tertentu. Dengan menggunakan hasil monitoring dan evaluasi untuk perbaikan program di masa depan.
Lalu tahap terakhir adalah dokumentasi pelaporan. Dokumentasi yang baik membantu transparansi dan akuntabilitas program, di mana pelaporan yang akurat memungkinkan pembelajaran berkelanjutan dan perbaikan program di masa yang akan datang. Kesimpulan dari materi pengembangan program kerja kali ini adalah program kerja yang efektif adalah kunci keberhasilan suatu organisasi atau proyek. Dengan perencanaan yang matang, implementasi yang konsisten, serta evaluasi dan perbaikan yang berkelanjutan, program kerja dapat menjadi alat yang powerful untuk mencapai tujuan dan memberikan dampak positif. Ingatlah bahwa kegagalan hanyalah bagian dari proses menuju kesuksesan. Dan dengan program kerja yang baik, kita selangkah lebih maju menuju pencapaian tujuan kita. Mungkin hanya itu penjelasan yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih telah menyimak presentasi kali ini sampai selesai. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.